Bapak-bapak kaum mukminin yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu datang pada hari Jumat, hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Bermohon kali kita kepada Allah, karena kalau sudah kita datang, khatib sudah naik ke atas mimbar, dikhawatirkan tidak tercatat kehadiran kita. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya banyak harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, maka gagallah hidup kita. Itu khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kaum mukminin? Allah informasikan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak dari khatib dan kita semua untuk menjadi orang yang memakmurkan masjid. Firman Allah yang nanti bacakan tadi surat Al-Had, surat ke-22, juz 17 ayat 26. Di sini Allah informasikan tentang sosok Nabi Ibrahim, dan di ayat lain Allah juga menyuruh kita untuk meneladani Ibrahim. Maka dalam kesempatan ini khatib mengajak dari khatib dan itu semua, kita sama-sama berniat meneladani Ibrahim. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Allah mengatakan wa isbawa'na li Ibrahim maqanal baiti. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim maqanal baiti, di tempat rumahku. Masjid Baitullah adalah rumah Allah. Jadi masjid kita ini adalah rumah Allah kaum mukminin. Baitullah di Makkah juga itu rumah Allah. Dan Allah informasikan, Allah tempatkan Ibrahim di masjid. Kemudian Allah mengatakan Allah tusrik bi say'au, dan janganlah kamu mempersekutukan aku say'au dengan apapun. Itu perintah Allah kepada Ibrahim, sekaligus juga kepada kita. Wa tuhhir baitiyal lit-ta'ifina wal qa'imina, dan sucikanlah rumahku, lit-ta'ifina bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina untuk orang-orang yang beribadah, wal ruk'i sujud dan untuk orang yang rukuk dan orang yang sujud. Maka mulai sekarang kaum mukminin, camkan dalam diri kita akan meneladani Ibrahim. Ibrahim diperintahkan Allah untuk berkhidmat di masjid. Allah suruh Ibrahim untuk jangan menserikatkan Allah, kemudian Allah suruh untuk mensucikan rumah ibadah baiti, untuk orang tawaf, untuk orang rukuk, untuk orang sujud. Maka kita juga seperti itu kaum mukminin, kita jadikan diri kita menjadi pemakmur masjid. Artinya mensucikan di sini bahwa ini kami memuliakan suci lahir dan batin, dan intinya membuat orang nyaman datang ke masjid. Maka kita ikrarkan diri kita, asal kita ke masjid manapun juga kita camkan diri kita membuat orang nyaman yang ada di masjid. Karena besarnya pahalanya kaum mukminin juga besar godaannya. Ketika kita hadir di masjid, kita niatkan kita untuk membuatkan orang nyaman, tapi ada orang yang di luar kita, jemaah lain yang membuat kita tidak nyaman. Mungkin dengan hiruk pikuknya, mungkin dengan suara teleponnya, banyak hal-hal yang membuat kita terganggu.
ketika kita sudah camkan, saya datang ke masjid buat orang nyaman dan siap untuk tidak nyaman. Maka ketika ada orang yang hiruk pikuk, anak lari lalang di depan kita, maka ketika kita sudah sholat, kita akan katakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesantun-santunnya. Kalau anak kecil kita panggil, siapa namanya dek, siapa namanya anak, di mana tinggalnya. Alhamdulillah kecil-kecil sudah datang ke masjid, besar sekali pahalanya. Yang orang beriman itu memang di masjid deh, tapi besok jangan keras-keras ya, tidak nyaman orang lain. Jangan sampai ada di antara kita yang kadang-kadang sabar, marah, menghardik sampai mengatakan kok mairu-iru jojan datang ke masjid. Kata-kata itu melukai sekali kaum mukminin. Kita lihat bagaimana anak-anak yang tidak mau ke masjid setelah dipelajari dulunya mereka mau ke masjid. Tapi karena memang mereka di rumah menjumpai orang tuanya, bapak ibunya yang ngomong marah-marah terus, asik kena marah mamanya, asik kena marah pula papanya, membuat dia tidak nyaman di rumah dan dia pun asik kena marah. Akhirnya dia coba pelarian ke masjid, sampai dia di masjid dia pun mendapat perlakuan yang tidak bagus dari jemaah dan dari pengurus masjid. Ini juga dikarenakan dia memang temperamen, wataknya memang nggak berakhlak. Di rumah dia tidak berakhlak, datang ke masjid membawa akhlak buruk ke masjid. Tapi itulah tugas kita rangkul, kita sayangi dia, kita katakan baik-baik, bukan kita biarkan dia berhiru-hiru, kita biarkan. Kita sampaikan tapi dengan santun, senang hatinya. Nah, itu yang harus kita lakukan, karena di sini Allah mengatakan kepada Ibrahim, wa tuhhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Sucikan itu banyak arti buat nyaman orang. Jadi kita dimanapun kita pergi ke masjid, kita camkan, kita membuat orang nyaman. Setelah membuat orang nyaman itu, apa kata Allah di sini? Wa izin fin nasi bil had ya'tuka rijalau wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amir. Kemudian kata Allah setelah menyuruh Ibrahim berkhidmat di masjid, kemudian Allah mengatakan dan sirulah manusia untuk berhaji. Tentu kita di sini untuk sholat. Ya'tuka rijalau, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki. Wa ala kulli damirin, kemudian menghindari unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajin amid, mereka datang di segenap penjuru yang jauh. Kalau masjid kita di mana saja, kita sudah camkan, kita membuat kenyamanan di masjid itu, maka siapapun akan mau berbondong-bondong datang ke masjid kita. Seperti Allah gambarkan bagaimana berbondong-bondongnya orang pergi ke Masjidil Haram. Karena apa? Karena diawali Ibrahim benar-benar berkhidmat di masjid itu. Kamu ini yang kami muliakan, untuk berkhidmat di masjid, untuk menjadi pemakmur masjid ini, dunia akan Allah selamatkan, akhirat pun Allah akan lembekin kita, kamu ini. Itu ketika setelah kita meninggal dunia, kamu ini, kita akan masuk ke padang pasir yang itu yang kita menghisap segala perbuatan kita. Setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke yaumil hisab, di mana kita akan antrian untuk menunggu jadwal kita dipanggil untuk dihitung segala amal kebaikan kita. Orang dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak miliaran manusia lagi, mungkin triliunan manusia berkumpul di tempat yang sama, saling berdempetan dan matahari satu jengkal kepala kita. Betul-betul tidak nyaman, betul-betul gerah. Saking ulama mengatakan saking tidak nyamannya menunggu giliran untuk ditentukan apakah dia neraka atau surga, menunggu giliran antrian ini, sampai ada yang mengatakan tidak masalah dia masuk neraka daripada menunggu yang tidak nyaman ini. Tapi Allah melalui lisan Rasulullah mengatakan ada 7 orang yang dapat naungan nanti. Salah satunya adalah orang yang memakmurkan masjid. Maka kaum mukminin yang berniat bertekad dalam hati, pokoknya dimanapun masjid saya datang, saya buat nyaman di sana, saya akan memakmurkan masjid. Maka camkan kaum mukminin, mudah-mudahan
ini kita pasti meninggal dan pasti akan berjumpa dengan yaumul hisab. Kita meminta naungan itu daripada Allah. Maka jamkan mulai sekarang sampai kita meninggal dunia, ke masjid manapun kita datang, kalau hal-hal yang mungkin bisa kita tolong kamu. Misal jalan di luar itu nampak terasa nampak misalnya ada sampah, ada di foto misalnya kan, gitu. Berapa lama lah mengumpulkan itu untuk masukkan tong sampah? Tidak lama, berapa menit lah itu, tapi sudah bisa insya Allah tiket kita untuk mendapat naungan nanti di yaumul mahsyar. Pergi kita ke kamar mandi kaum mukminin, kita masuk ke loket satu, nampak lihat situ kotoran, langsung kita mengutuk pengurus masjid. Siapa lah pengurusnya, buat kotoran aja barasian, pindahnya kalau ke chat lain, ke sebuah chat lain, ada situ yang buang hajat di situ. Padahal kemudian ketika masuk loket pertama, nampak kotoran di situ, peluang dia untuk mendapat naungan nanti di yaumul hisab. Berapa banyaklah gayung dia pakai untuk membersihkan itu, tidak lama, berapa detik itu, berapa tenaga dia terkuras untuk membersihkan itu. Tapi terkurasnya tenaganya, terkurasnya waktunya, dia akan mendapat naungan nanti di yaumul hisab. Kalau semua kita berperanan seperti ini kaum mukminin, dimanapun masjid pasti akan bersih. Maka pengurus masjid tidak akan mau lagi menutup tempat duduknya, maka akan terbuka WC 24 jam. Dan seharusnya memang pengurus berkewajiban betul untuk membuka tempat duduknya, WC-nya 24 jam. Kalau tidak sanggup membuka masjid 24 jam, maka WC-nya wajib buka 24 jam. Karena kebersihan itu tanda orang beriman. Maka kalau seandainya masjid tutup, WC-nya tutup, ada orang beriman yang datang jam 2 dini hari, memang dia harus melakukan perlu pilih untuk pipis, buang air besar misalnya, maaf, ternyata masjid terkunci. Alangkah malangnya dia, masjid dia punya rumah Allah, disuruh amanah untuk mereka terkunci. Kalau terbuka dia bisa buang hajat di situ selama. Kalau dia pasti akan buang hajat di luar, pasti akan kotor. Maka kalau ingin pengurus masjid ingin mendapat naungan dia bermasa, dia harus buka 24 jam. Memang ujiannya besar. Kadang-kadang orang datang ke masjid kita, dia buang air di situ, setelah buang air dia nggak bersihkan, karena dia langsung pergi. Itulah tanggung jawab kita, itulah tugas kita. Walaupun berat, tapi jangan ditutup pintu WC itu, biar pintu WC dibuka, yang kotor kita bersihkan. Kemudian kamu ingin kami untuk menguatkan kita, dari kami mengatakan kita akan mendapatkan naungan nanti di yaumul mahsyar. Di dunia ini Allah gambarkan kepada kita, kamu ini bisa melihat nanti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 37, di mana ketika Ibu Maryam, Ibunda Maryam itu bernazar kamu ini, kalau lagi anaknya ingin nazar anaknya berkhidmat di masjid. Ternyata izin Allah anaknya lahir perempuan. Karena dia sudah bernazar agar anaknya berkhidmat di masjid, tetap anaknya diantaranya berkhidmat di masjid. Nabi Zakaria yang dapat tugas untuk mengantarkan makanan untuk Maryam. Ketika dia mengantar makanan, baru sampai Jibril sudah nampak makanan ada di situ. Di sini digambarkan Allah mengatakan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab." Dan setiap kali Zakaria menemuinya mihrab, di mihrab, wajada indaha rizqan, dia dapati di sisinya sudah ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadza, dia berkata, wahai Maryam, dari mana itu peroleh? Qala huwa min indillah, dan dia Maryam menjawab, itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa berhitung-hitung. Maka orang yang memakmurkan masjid, Maryam memakmurkan masjid, Allah mudahkan rezekinya, makanannya, kemudian Allah tambah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, salah satunya kepada orang yang memakmurkan masjid. Maka kau yakinlah
pasti kaya kita kalau kita mau berkhidmat di masjid. Dimulai sekarang asal nampak dekat masjid itu sampah kita bersihkan. Kalau misalnya nampak misalkan sarung kita letakkan di situ, ada yang memakai kain sarung, kemudian kain sarung itu dileakkan ya, biar kita yang rapikan kembali, biar kita letakkan di situ. Kemudian kain sarung diletak di situ, diambil sama orang, nggak datang lagi, kita beli lagi, kita letakkan lagi di situ. Karena Allah berjanji rezekinya di ghairi hisab. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi'id bainana wa bainal khairat bil birri wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.